Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua anak-anakku kelas 5 tingkat sekolah dasar. Kita akan belajar dari tema 6, subtema kedua pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran dengan menemukan pokok pikiran bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari universitas secara benar. Dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, budaya Indonesia secara rinci. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara jelas. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita belajar pada materi kali ini. Kita langsung ke materi pokok pembelajaran 3. Ya, terlihat di layar kesibukan para nelayan saat mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan semalam. Ini biasanya tiba pada pagi hari, ikan dikumpulkan di pelelangan ikan. Oke, seperti itu gambar menjelaskan gambar di atas. Saat berlayar pada malam hari, tentu masih ingat kita pembelajaran tentang perpindahan panas, ya, peristiwa konveksi, ya, yang membantu para nelayan berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Jadi nenek moyang kita itu atau para nelayan itu memanfaatkan alam, ya, karena alam pada malam hari anginnya dari darat. Nah, jadi angin berhembus dari darat sehingga meniup perahu-perahu layar yang berlayar, ya, biasanya membantu para nelayan tanpa harus menggunakan mesin. Tapi kalau sekarang rata-rata sudah menggunakan perahu-perahu yang bermesin. Ayo membaca, kamu tentu tahu bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Berinteraksi melakukan suatu hubungan, ya, hubungan antara manusia dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia berupa kebutuhan pokok, ya, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan pokok artinya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau rumah. Kebutuhan sekunder itu seperti alat-alat tulis, kebutuhan televisi, AC, kipas, ya, kebutuhan perabot dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan eksklusif, ya, atau yang mahal, ya, seperti mobil mungkin, atau ada perhiasan-perhiasan atau tas-tas yang mahal. Nah, itu, ya, bagi orang kaya. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, di sini anak-anak dipersilakan untuk membaca artikel yang berjudul Kehidupan Nelayan Pemburu Paus. Harus dibaca dengan seksama, ya, dibaca. Bagi yang punya buku dibaca. Kalau yang tidak punya buku berarti perhatikan layar monitor. Boleh di pause dulu supaya bisa membacanya. Dibaca paragraf kedua, bisa di pause paragraf ketiga, paragraf keempat. Nah, setelah itu anak-anak ditugaskan untuk bagian ayo menulis. Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan di atas, kamu perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Temukanlah pokok-pokok pikiran dalam setiap paragraf dengan melakukan kegiatan berikut. Nah, anak-anak diminta untuk menemukan pokok pikiran setiap paragraf. Biasanya pokok pikiran bisa di awal, di tengah, atau di akhir.
sebelum menentukan pokok pikiran, terlebih dahulu tentukan kalimat utamanya. Contoh kita ambil paragraf 1 ya, paragraf 1. Desa Lamalera, Kecamatan Milandoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut, masyarakat di desa ini telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah, pada akhirnya bekerja. Nah, di sini ada 1, 2, 3 kalimat. Ya, ada 3 kalimat. Kalimat manakah yang menjadi kalimat utama? Sedangkan hanya 1 kalimat utama. Selebihnya 2 lagi kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, yang menjadi kalimat utama dalam paragraf ini adalah kalimat di awal yang ini sampai ke sini. Nah, di dalam kalimat utama inilah terdapat pokok pikiran. Nah, silahkan dibuat seperti ini. Nah, inilah yang menjadi pokok pikiran paragraf ke-1. Kemudian yang ini paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Nanti dicoba sendiri apa sama atau tidak dengan contoh yang dibuat Bapak Guru. Oke, kita next saja. Kita next saja ya. Membaca lagi. Ini yang berjudul Festival Mane Tradisi Nelayan di Pantai Malo. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4. Silakan dibaca. Dengan membaca seluruh bacaan ini, kamu akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini. Nah, seperti ini, apakah tujuan dilaksanakan festival Mane tersebut? Ada di atas ya. Siapa saja yang berperan penting dalam upacara tersebut ada di bacaan. Menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap isu terang nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan tersebut? Ada di bacaan, tapi Bapak sudah memberikan contoh jawabannya. Seperti itu nomor 4, nomor 5. Oke. Kita next saja. Oke, ini ada mengamati ya. Mengamati. Kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan sosial budaya masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di suatu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakatnya. Kehidupan masyarakat di sekitarmu mungkin juga memiliki keunikan sendiri. Oleh karenanya, lakukanlah kegiatan pengamatan sebagai berikut. Bekerjalah bersama dengan temanmu yang tinggal. Oke, boleh. Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Identifikasi, ya, tandai kegiatan masyarakat untuk membangun ekonominya. Misalnya ada yang berdagang, bertani, menangkap ikan. Identifikasi kegiatan masyarakat yang terjadi di daerah tempat tinggal, misalnya kegiatan bersama yang dilakukan anggota masyarakat. Tuliskanlah hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan singkat dengan menggunakan format laporan hasil pengamatan. Oke, seperti ini contohnya. Misalnya laporan hasil pengamatan. Tempat pengamatan, misalnya tempatmu Rangkas Bitung atau Cibadak atau bagaimana, mana yang menjadi wilayahmu. Hal yang diamati, interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya, upaya manusia dan peran pembangunan ekonomi. Nah, misalnya seperti ini contoh saja, belum tentu sama dengan ini hanya mengira-ngira saja ya, seperti ini. Silakan kalau memang mirip, boleh, tapi coba dulu diamati ya. Tapi ini hanya contoh saja. Kesimpulan interaksi dengan lingkungan sosial manusia dengan manusia akan jalan baik jika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Oke, kita lanjut ke bacaan berikutnya, kewajiban warga negara Indonesia. Silakan dibaca paragraf 1, paragraf 2, kemudian paragraf 3, paragraf 3 ya. Nah, ini harus dibaca dengan betul-betul supaya dipahami apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini ada gunakan tabel berikut untuk melakukan analisis terhadap hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Bandingkanlah hak dan kewajiban para nelayan, para petani, dan juga pelajar sekitarnya. Ini nelayan, Halmahera, Lamalera, atau nelayan Pantai Malo. Haknya apa, kewajibannya apa. Petani, haknya apa, kewajibannya apa. Pelajar, haknya apa, kewajibannya apa juga. Kemudian kesimpulannya. Ini boleh sama, boleh ditambahkan lagi. Nah, kamu buat suatu janji dalam hati gitu ya. Aku berjanji, misalnya, 1. Belajar lebih rajin. 2. Hormat dan patuh serta taat pada guru atau orang tua. 3. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. 4. Bersahabat baik dengan semua teman. Nah, ini adalah contoh saja. Boleh sama, boleh kamu tambahkan lagi. Atau boleh kamu ganti juga. Baiklah, pembelajaran kita yang singkat ini boleh kamu manfaatkan, mungkin ada yang bisa diambil, silakan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu kembali pada video berikutnya. Sampai jumpa.